pemirsa, inilah dia waktunya. Japret! Halo Jebret Tim dimanapun semuanya berada, Jebret Talks kembali kali ini dalam persiapan juga The Juara, di mana kita akan melangsungkan pertandingan tenis antara beberapa selebritis dan juga mantan atlet yang jelas semuanya adalah para juara. Tapi bicara tentang para juara, kita kali ini kedatangan yang juara beneran juga ya. Karena hari ini kalau teman-teman dulu pernah tahu atau mungkin orang tuanya pernah tahu ya, tamu kita kali ini adalah legenda di dunia tenis meja atau pingpong. SEA Games sudah banyak banget emasnya, ikut Asian Games, juga ikut Olimpiade tahun 1992. Kita kasih tepukan tangan dulu untuk Cilingling Agustin yang hari ini hadir juga mewakili Indonesia Olympians Associations. Jadi nanti kita akan bicara juga tentang IOA, tapi kita tanya dulu kabarnya Ci. Gimana Ci kabarnya? Kabarnya baik, luar Masa sih? biasa. Kayaknya baik bener. Baik, Oh, kalau ya, luar Cilingling biasa baik ya? terus, Luar biasa semangat terus ya. iya. Kalau olahraga Indonesia? Aduh. Langsung aduh. Tapi yang jelas saya lihat Cilingling nih selain juga terus menjaga kebugaran, masih berlatih juga, masih ngelatih juga, dan masih aktif ya untuk memajukan olahraga di Indonesia. Harus. Kenapa sampai masih segitunya untuk bantuin olahraga Indonesia sih? Olahraga itu kan sportivitas ya. Jadi sportivitas itu kan salah satu penjagaan mental daripada ya generasi kita gitu. Jadi saya menganggap bahwa kesehatan itu bukan berasal dari olahraga saja, tapi dari mental itu. Ya. Dan bisa terbina dari olahraga tersebut gitu. Jadi ada hubungannya ya. Ya. Dulu mulai akhirnya kita mengenang dulu, mulai akhirnya mencintai tenis meja sampai jadi atlet, sampai akhirnya bisa salah satu jadi Olympian di Barcelona waktu itu sih ya. Ya. Di tahun 1992 itu garis keturunan emang main pingpong atau ternyata menemukan kesukaan di pingpong gimana tuh? Jadi pertamanya itu malah saya tuh bulu tangkis. Oh gitu. Iya, bulu tangkis karena dari kakakku pertama kan, almarhum. Kakakku pertama itu COVID kemarin itu. Nah, itu dia itu bulu tangkis. Ya. Dia bulu tangkis, saya bulu tangkis. Dia tenis, saya tenis. Nah, terakhir itu kita kedatangan legend semua. Pemain legend yaitu Diana Wisan, MP Wisan, Sinyo Supit, bahkan apa namanya masih banyak lagi lah pokoknya yang top skornya dari pemain nasional sendiri yang bergabung dengan Gudang Garam. Sementara saya itu kan di Gudang Garam itu saya itu masih belum latihan itu malahan. Nah begitu mereka datang, Kak Diana dan Kak MP itu dia jadi playing captain lah gitu. Jadi dia juga berlatih tetap karena dia menyelesaikan sampai 85 kalau nggak salah 1985 itu dia masih jadi pemain dan berikut langsung switch dia jadi pelatih total gitu. Jadi beliau itu juga melahirkan banyak sekali pemain nasional ya gitu. Nah gitu ceritanya sih awalnya dari kakakku yang pertama dia ikut Gudang Garam, terus saya kelahiran juga dekat Kediri gitu. Jadi ya pas banget lah gitu. SEA Games pertama kali berarti tahun berapa ikut? 86 itu TC kan, 87 saya masih belum ikut gabung itu. Terus tapi mulai itu itu udah seterusnya. Jadi mulai target dari Ibu Diana Wisan sebagai pelatihku itu, dia itu mentargetkan bahwa 1 tahun latihan itu harus juara Jawa Timur. Oke. Tahun kedua udah juara nasional. Nah, dan selebihnya kita main nasional. Berarti 18 sampai 23 tahun lah. 23 tahun. Iya. Berapa medali di SEA Games berarti sih? Saya tiga medali. Terus ya medali emas ya. Medali tapi emas. kalau perak perunggu ya kita nggak pernah hitung lah gitu. Wow, emas yang dihitung ya? Iya, nggak pernah. Kita malu kalau Indonesia dapat perunggu itu, terus dia bangga itu kadang-kadang bingung juga ngelihat Ada yang gitu ya? atlet. Banyak. Oh banyak ya? Tapi Masih kan paling banyak. tidak dia nomor 3 Ci. Perunggu. Asia Tenggara berapa negara?
hanya 11. Iya. Terus kamu perunggu bangga? Dari mana? 3 dari 11. Ya. Oh. Jadi harus nomor 1 ya? Oh iya dong, nggak ada cara itu. Harus malu itu. Kita kalau misalnya kemarin itu, kita pernah sapu bersih loh. Iya. Medali emas itu, tenis meja. Mohon maaf, bulu tangkis belum loh. Sapu bersih? Belum pernah sapu ya? bersih ya Malah kan. tenis meja itu. pernah ya? Iya. Tapi kan lebih akur PB-nya bulu tangkis sih daripada tenis Iya meja betul. kalau sekarang. Nah mulai ini. Iya. Nggak. Jauh. Ntar kesana ntar aja. Tapi kalau ngomongin perhatian ke para atletnya, kemudian juga bagaimana sih waktu itu sumber penghasilan di dunia tenis meja terutama ya, zamannya Cilingling dulu. Iya. Terus juga misalnya kalau menang kejuaraan tuh seperti apa? Kalau dulu tuh gimana sih? Dulu itu lebih banyak pro bono dan terima kasih ya, ucapan terima kasih ya. Serius. Saya sapu bersih medali emas itu. Mungkin teman-teman juga Itu pasti. tahun berapa sapu bersih sih? 1993 di Singapura. Oh 93 di Singapura tuh sapu Iya, bersih ya? sapu bersih dan all finalnya kita 2. Wow. All finalnya 2 gitu ya. Itu tuh kita dapat Gucci Aqua. Dapat? Gucci Aqua. Gucci Aqua. Ya, Gucci Aqua itu sampai kita tuh ya tetap ngantri. Untuk Gitu. dapat Gucci. Gucci Aqua itu. Ya kita bawa kayak voucher gitu lah. Iya. Kita tukerin gitu. Itu Itu Mas, untuk tenis meja aja atau untuk untuk semua, Oh, gitu. semua cabang olahraga. Kita ada tambahan dari tenis meja dari Pak Ali Said itu, saya masih ingat banget TV Sony 14 in. 14 inch? Ya. Tahun 93 ya? Itu udah mewah banget itu. Mewah banget. Mau ketawa tapi sedih. Iya, tapi sedih banget. miris Betul, gitu kan. miris. Tapi ketika itu Cilingling sama para atlet tahu nggak sih kalau kok gini ini doang gitu, atau emang ya udah ini juga udah bagus gitu zaman dulu tuh? Ya zamannya Pak Jokowi ini aja yang merasakan jauh banget ya bedanya gitu. Makanya kan kami juga sudah menyampaikan juga pada Kementerian Sekretaris Negara untuk kita diperhatikan juga gitu loh. Karena yang mengibarkan bendera dan nyanyi lagu Indonesia Raya kan cuma Pak Presiden dan atlet yang mendapat medali emas. Iya. Gitu. Lah, selain abis menang dapat itu, kalau bulanannya gimana dulu Ci? Zaman Bulanannya dulu. ya. Ada bulanan gitu? Kalau untuk tenis meja sih saya masih beruntung juga ya. Karena kita dulu ada bapak angkat. Oke. Gitu. Dari Rossi itu bapak angkatnya dulu ke Jati. Ya. Gitu. Kalau saya itu Federal Oil. Oh masing-masing? Masing-masing. Cari sendiri atau dapat Bukan sendiri? cari sendiri, mereka yang suka Ya, makanya, kita. mereka gitu. yang datang. Ya, mereka yang datang. Dan pada dititipin. Jadi beruntung sekali tuh dengan gudang garam kita. Karena dengan gudang garam itu kita kan gudang garam ada Jarum juga waktu itu ya. Gudang garam itu memberikan setiap ini untuk bulanan, walaupun nggak besar, terhitungnya nggak besar. Saya mulai besar itu teman-teman juga yang ini begitu kita pindah dari gudang garam, itu 10 kali lipat. Setelah pindah? Yes. Itu juga tetap dari sponsor gitu? Oh iya, Pupuk Altim. Pupuk Altim, Bontang. Bos saya itu Pak Menteri ESDM sekarang ini, Pak Insinyur Arifin Tasrif. Oke. Berarti kalau secara dari federasinya atau dari Kemenpora itu waktu itu untuk atletnya? Dari jadi kita tuh ada kecil-kecil gitu loh. Dari Indonesianya ada sedikit, dari Jawa Timurnya ada sedikit. Dari dulu setelah Jawa Timur kan ke Kaltim saya. Kaltim sedikit, terus ya sedikit-sedikit gitu. Jadi dari kayak Pengprov, Pengcap, klub itu ada sedikit-sedikit. Jadi ada dari PB-nya ada gitu. Jadi tapi reguler. Ya, sedikit-sedikit gitu. Kalau dari bapak angkat itu kita dapatnya itu kalau kita mau pergi ke luar negeri. Susah kaya dong tenis meja dulu. Oh, susah lah, susah. Makanya kalau orang saat ini orang-orang tenis meja udah punya rumah, mobil itu udah mewah. Iya. Termasuk mewah. Bahkan yang 13 medali emas saja belum punya rumah. Yang 13 medali emas itu. Rossi Abu Bakar. Oh, yang partnernya Cilingling ya? Iya. Itu belum punya rumah. Sampai sekarang ini. Ya. Waduh. Nah, ini kita perlu tahu kan bahwa ternyata kalaupun kita bicara sekarang olahraga juga ini itu ternyata dulu pun
Sengsara. Sengsara malah. Sengsara. Boleh dibilang sengsara. Ya dibilang kurang beruntung ya, Ya enggak enggak, kurang orang- beruntung lah. orang Orang dia 13 udah medali emas. berprestasi kok, Yes, gitu. betul. Sampai segitunya ya. Oh, parah. Dan itu baru, Jadi apa ya? maksudnya ini patokannya kan yaitu Karosi itu ya 13 emas, terus juga Cilingling ini juga udah sampai Olimpiade dan lain Ya, sebagainya. Berarti sama kan, Rossi juga 2 kali betul, 2 Olimpiade. kali. Nah, ya. maksud saya gimana yang belum sampai level itu gitu loh. Betul. Kan itu aja berarti. Apalagi dengan logikanya. ditambah satu generasi lebih kan. Ini Satu sekarang dekade kan dihajar sudah 10 habis tahun kan. lebih ya. Udah kayak pembunuhan massal aja. Oh iya, 12 tahun lebih. Tanpa nanya dulu kenapa itu para legend tenis meja bagaimana ngelihat itu, Ci? Gregetan, marah, kesel, gimana itu ngelihat? Campur aduk kita juga. Cuman Apa bagaimana namanya? ya kita Dualisme ya, 2 ya berarti? dualisme. Dulu sampai udah trialisme. 3. Ini sampai ke bawah loh dualisme itu. Jadi betapa sulitnya jadi atlet. Ini bahkan ada atlet yang disuruh tanda tangan oleh PB. Kalau PB itu dari KONI. Itu pimpinannya Peter Layardilai. Kalau yang PB. Kalau PB. Kalau PP itu Pak Ugroseno. Itu yang punya password ITTF gitu. Jadi yang kayak begini nih, jadi kalau kamu ikut Pak Ugro, Berarti itu kamu nggak pergi ke PON. Karena itu Kalau KONI. kamu ikut yang satu, ikut satunya nggak ikut yang itu. multi Pokoknya event. begitu, iya. Ya seperti itu. Kasihan nggak kira-kira? Kasihan Artinya sekali. kan atletnya gitu. yang bingung Ya korban. harus bagaimana. Tapi perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa kemarin itu saya rapat di Komisi Atlet di Swiss. Itu saya sudah sampaikan. Bahkan saya Komisi menyampaikan atlet apa nih, Ci? Komisi Atlet NOC. Oh, jadi yang National Olympic Committee, ya kan? International Olympic Committee itu mengadakan Itu IOC, ya. untuk apa? Kita kan anggota spesial. Oke. IOA itu anggota spesial daripada Indonesia Olympian Association ya, ini. National Olympic Committee. Jadi KOI lah gitu sekarang ini, Komite Olimpiade Indonesia. Nah, NOC Indonesia itu tuh mengirim kita untuk ke kongres itu gitu. Dan di situ saya sampaikan, bahkan saya sampaikan sedikit aja gitu ya. Terus saya sampaikan gini, Mr. Thomas Bach, saya bilang gitu. Kamu tahu sendiri kan Indonesia itu tenis mejanya gaduh sampai 12 tahun. How come katanya dia gitu kan. Saya bilang nggak usah kaget. Tapi dia bilang gini, oke Ling katanya, nanti kamu lihat pada saat saya menyampaikan pada akhir. Dia bilang gitu, kamu tetap stay katanya. Saya stay, saya bilang gitu, saya akan laporkan semuanya, saya bilang gitu. Sampai sedetail-detailnya. Grecia Poli mewakili IBF di BWF di Komisi Atlet. Juga. Ini juga nanti kita ada acara gathering untuk para Olympians, para atlet juga untuk kita menyampaikan bahwa atlet itu harus seperti apa. Kita akan socialize semuanya itu. Tapi kalau simpelnya aja, Ci, ini kan artinya kan nggak jauh-jauh dengan kekuasaan ya sebenarnya. Betul. Untuk Gengsi sih sebenarnya. Iya, makanya gengsi yang sudah sampai berapa? 12 tahun. 12 tahun kan kalau Iya. misalnya dari lahir itu anaknya udah lulus SD itu. Iya, betul. Berarti satu generasi bener yang Cilingling bilang. Kalau kacamata Cilingling sebenarnya sesimpel apa sebenarnya itu untuk menuntaskan itu? Perlu siapa yang memang cukup Kita harus kompak. Cuman butuh kompak aja. Kalau saat ini KOI sudah memberikan menutup dari jalur daripada ITTF yang di Pak Ugroseno, ya harusnya KONI siap dong untuk menutup yang satunya. Kalau ini tetap enggak ya terus aja perang. Gitu. Kita harus seperti itu, sportif lah gitu loh. kemarin sih saya waktu mau Toh kalian juga nggak bisa menyelesaikan gitu loh. iya, tapi waktu kemarin mau ke SEA Games ya. Iya. Sempat ada kan pertemuan sama Pak Menpora juga. Ya. Dan sudah ketemulah bertiga, tapi itu ada kelanjutan. Tapi kan ketipu juga. Orang-orang merasa ini pemain yang dari PB ada masuk, ini ada masuk. Ya selalu gengsi, intinya selalu gengsi gitu loh. Tapi rasanya sih tahun ini selesai lah. Amin. Kenapa Harus. bisa yakin, Ci? Karena saya sudah sampaikan bahwa Mr. Thomas Bach menyampaikan bahwa jangankan di bagian
komisi atlet kan harus bela atlet gitu Ya, kan. ya. Jangankan di bagian konflik federasi, dia bilang gitu. Konflik perang aja saya maju untuk atlet. Berarti selesai ini berarti. Saya udah langsung begitu aja gitu. Terus saya sampaikan gini, berarti Mr. Thomas Bach berani dong untuk maju bantu kita untuk itu. Saya kan sudah sampaikan, itu sudah jawaban. Dia seperti itu. Jadi saya optimis. Nah berarti kemarin ini berarti selama 10-12 tahun ini sih, saya kan nggak ini ikut dua-duanya ya. Saya juga nggak tahu gitu, sangat dangkal pengetahuan. Saya juga nggak dua-duanya. Pengetahuan saya di tenis meja kan sangat dangkal. Dulu saya aktifnya di Players Association sepak bola. Saya belain pemain-pemain yang nggak digaji dan lain sebagainya juga. Sampai dualisme waktu itu juga pernah ada 2 federasi. Jadi kalau di sepak bola saya tahu gitu. Tapi kurang lebih kan berarti ini sama dan lebih panjang. Sama. Dan sepak bola menemukan kesejahteraannya lebih kelihatan lah sebagai pemain. Siap. Nah, bagaimana dengan tenis meja kan itu jauh lebih sulit ya gitu. Betul. Berarti kalau seandainya sudah berjalan 12 tahun ini, nasib mereka kemarin bagaimana sih atlet-atlet itu? Ya mereka ya Kan pasti kalau ngadu-ngadu sama Cici. Pasti juga dong. hampir setiap hari mereka ngadu seperti itu. Kayak ini misalnya berdua temenan tapi mungkin dia ikut yang ini ikut Ya, gitu ya, kan ya, selalu. ya, seperti itu. Sampai mereka itu, kacau. Jadi kayak yang hopeless gitu loh, gitu. Jadi mereka Kasihan loh. ikut apa dong, Ci? Ya Tarkam jadi yang sebelumnya dia itu pemain, dia udah muncul jadi pelatih. Jadinya. Kasihan. Iya dong. Oh ya, karena udah sekian Kalau lama. nggak cukup dia buat itu. Klubnya juga nggak mau gaji. Lah gimana mau gaji? Kan nggak ada liga. Iya. Dan liganya ya ala-ala aja. Gitu. Nggak benar-benar perform seperti saya dulu. Waktu zamannya saya, kita ada gaji. Iya. Nah ini mau digaji gimana, orang liganya juga nggak kelihatan liganya seperti apa. Kalau liga berarti dua-duanya bisa bikin nih dengan kondisi seperti sekarang. Tergantung ya. Mereka itu kan tidak harus, makanya nanti mulai diatur nih gitu kan. Harusnya kan lapor dengan PB-nya masing-masing gitu. Nah ini kan kayak liar. Kayak liar ya, mengadakan aja. Udah begitu ya. Liga saya nggak minta izin sama ini nggak apa-apa juga. Jadi kayak gitu loh, karena udah mulai liar gitu. Jadi seperti itu. Kalau dulu kan jadi satu, direktur utamanya sirkuit laga tenis meja utama itu Silatama kan namanya. Itu tuh kita lebih dulu dari voli. Kita lebih dulu dari sepak bola. Mohon maaf. Makanya kita kan kasihan kalau kayak begitu. Betul. Jadi saya itu memang para atlet tenis meja yang zaman dulu itu ya nabung dari seperti itu. Ya walaupun dibilang nggak bisa kaya. Dari nabung begitu, orang lain mungkin naik jet, nah kita kan naik beca. Gitu kan. Jadi liga itu sebenarnya pencetusnya tenis meja. Duluan ya, Ci. Loh iya, Pak Arifin Tasrif itu pencetus daripada liga voli. Gitu. Beliau ditempatkan di mana aja kan sukses terus untuk bawa olahraga. Olahraga ya. Iya, 3 olahraga loh yang dipegang sama Pak Arifin Tasrif, sukses semuanya. Sepak bola, voli, tenis meja. Paling sukses tenis meja. Karena beli pemain. Dan saat itu belum ada peraturan. Kita yang dobrak peraturan itu. Ya, akhirnya kan ada transfer. Dampaknya ke katakanlah kemampuan pemain kita, Ci, dengan adanya begini ngaruh nggak sih? Waduh, ngaruh banget. Dibandingkan dengan kemajuan tenis meja di level yang kita biasanya gitu. Waduh, jauh. Itu jauh ngaruh, banget. Ngaruh jadinya, Ci? Jauh. Saya berangkat ke Vietnam atas Sedih nama NOC. Nggak sedih lagi. Saya nangis berderai-derai air mata, udah kayak putus cinta gitu. Itu tuh di Vietnam saya. Sampai saya lihat kayak di model kayak begini ya, studio gitu untuk dia lihat pasang meja-mejanya itu kan, dia lihat di situ. Saya nangis. Kenapa sih? Saya mau masuk itu malu. Karena ada yang live tapi di IG seperti itu, dan dia nggak merasa, karena mereka nggak merasa memiliki. Iya. Kalau kita nangis kan hati yang bicara. Iya. Kok sampai kayak begini? Ling, kamu nggak malu kalau kamu masuk ke dalam? Sapi itu pemain nasional juga yang ngomong saya. Pemain nasional Singapura. Gitu. Michael itu. Dia. Dan dia ngomong sampai ngomong kayak gini. Kalau kamu
kuat ya kamu harus masuk. Tapi kalau kamu nggak kuat, kamu lebih baik nggak. Saya nangis di studio situ. Nggak tahu ya, secara alami aja gitu. Saya nangis saya. Saya pulang lagi, padahal jauh jaraknya. Saya memang dijemput sama teman saya kan gitu. Teman kan ada yang lumayan deket juga gitu. Itu mantan pacarnya Rossi itu. Dulu. Yes. Itu. Dia kawin sama orang Vietnam. Dan dia orang Belgium. Oke. Dia production diamond. Namanya Ludo Drijbom. Dia ada di sana. Berarti secara pengelolaan dan juga kayak sekarang kan sport science-nya segala macam kita udah makin ketinggalan ya. Ya. Karena kita masih berkutat yang ini lagi terus. Waduh. Kita udah nggak tahu udah larinya sampai mana. Kita itu boro-boro naik beca. Ya stuck di tempat. Gitu. Sedih banget dan kalau cerita nih bisa kalau ceritain tenis meja tuh di sininya tuh nahan gitu loh. Kita itu. Sebelum kita akhiri segmen tenis meja ini, Ci, mungkin ada seruan yang ingin disampaikan berkaitan dengan masih adanya konflik ini. Keseruannya ya begitu. Maksudnya seruan, Ci. Maksudnya mungkin ada yang mau disampaikan kepada siapapun terkait konflik ini, Ci. Sudahlah, walaupun pemain-pemain nasional juga jangan dukung kanan kiri. Sudah tinggalin aja mereka semua. Biar mereka pingin tahu mereka itu ngerti apa enggak. Enggak ada satupun yang ngerti kok. Dia seorang wasit aja dikarbit untuk jadi kepala binpres kayak begitu. Coba yang hal-hal demikian ini kan nggak masuk akal, nggak masuk nalar gitu loh. Terus dia kumpulin, yang satunya kumpulin para senior, yang satunya kumpulin para atlet yang kira-kira masih bisa diomongin. Sudahi saja gitu loh. Jadi apa ya, mau sampai kapan lagi gitu loh. Toh juga kalian juga sudah menua gitu loh. Ini generasi yang perlu kita bantu, kita dorong untuk ini gitu loh, untuk jadi maju. Ini bela negara loh kok. Kalian kok pada adu gengsi di situ. Apa yang diambil, apa yang dicari apa gitu loh. Toh juga pada, mohon maaf nih, pada kesulitan dana juga untuk mendanai. Buktinya mereka nggak ada yang pelatnas. Kalau mereka pelatnas sepanjang masa seperti Gudang Garam atau Jarum go on. Benar nggak? Ini enggak kok. Kalau ada omongan baru pelatnas, nanti saingan pelatnas, nanti saingan prakualifikasi. Apa coba yang dicari gitu loh. Berarti Cilingling ini enggak dua-duanya ya? Enggak. Selamanya saya enggak dua-duanya. Ya? Saya pun pokoknya untuk olahraganya, untuk tenis mejanya, untuk Indonesia lah. Ya. Kalau ini dibelah, ini dibelek-belek, ini dibacok-bacok juga keluarnya bat pingpong, meja pingpong, bola pingpong begitu. Merah putih warnanya. Oh iya, merah putih. Nggak ada Saya termasuk orang yang dulu mau jadi olahraga kan nggak boleh sama orang tua, Ci. Ya. Tapi akhirnya saya dibekali ilmu hukum kan, gitu loh. Jadi saya juga banyak melihat kesedihan-kesedihan yang harusnya justru menjadi kebahagiaan kalau jadi atlet gitu. Betul. Jadi saya mengerti kenapa dulu orang tua saya tidak mengizinkan saya gitu, karena ternyata kejadian yang saya lihat seperti sampai saat ini juga masih banyak sekali yang kalau di luar negeri itu sebegitu dihargainya lah profesi sebagai atlet. Luar baik biasa. Itu sebagai calon yang diproyeksikan akan menjadi atlet sukses, saat jadi atlet sampai purna atletnya itu diperhatikan kan gitu. Kalau sekarang ini kan banyak janjinya kan, saat si ini sedang menjabat ini dia menjanjikan ini, dan kemudian ada juga program yang sudah disiapkan ini tidak mau diteruskan oleh yang selanjutnya gitu loh. Nah, tetapi tetap aja kalau kita emang udah senang sama olahraga, orang banyak nanya kenapa nggak lu tinggalin kan gitu. Tapi kan termasuk channel ini kan sih sebenarnya kan banyak yang lebih enak channel entertainment sebenarnya. Betul. Gitu. Tapi kami tetap mencoba untuk channelnya ya olahraga. Walaupun segmennya mungkin nggak sebanyak entertainment gitu, karena banyak yang harusnya bisa diangkat dari dunia olahraga. Dan kemudian Cilingling juga kan akhirnya juga saat ini menjabat juga di Indonesia Olympians Association. Dulu saya cuma pernah dengar dari Suryo Agung, dari Coach Chandra gitu, ada asosiasi ini kan. Dan kemudian saya banyak baca, dan sama Taufik juga sempat ngobrol sampai akhirnya dikasih nomor Cilingling gitu kan.
Dan sekarang ketuanya Mbak Yayu ya. Ya, ketuanya. Kalau ini berarti hanya yang pernah ikut Olimpiade yang ya, ada di dalam. berkompetisi Mungkin bisa Olimpiade. diceritakan, Ci. Jadi gini, kemarin itu ada salah satu yang kita anggap Olympians karena dia lolos. Oke. Ya kan? Itu tuh adalah Pino Bahari. Tinju. Yes. Pino Bahari itu dia lolos. Tapi yang tahun pertama, kalau nggak salah dia 96 Atlanta ya kalau nggak salah. Saya nanti harus make sure dulu. Nah 96 itu dia lolos, tapi dia sakit. Nggak berangkat dong. Terus yang keduanya dia lolos, tapi dari pertinanya nggak ngirim. Kalau nggak salah begitu ceritanya. Nah itu dia anggota IOA, harusnya tidak. Tapi karena dia lolos 2 kali, masih diizinkan untuk dia itu, tapi dia tidak punya sertifikat OLY. Apa itu, Ci? OLY itu Olympians. Itu dari mana Olympians. sertifikasinya? Sertifikasinya itu dari World Olympians Association. Oh, yang ikut Olimpiade berpartisipasi, Yes, betul. itu mendapatkan itu. Ya, dan kita sudah disahkan itu mulai sejak tahun 2017. 2017 OLY itu, jadi kita harus punya PIN OLY. Saya lupa tadi saya bawa sih untuk Taufik tadi kemarin. Apa tadi saya kasih? Jadi ketemu Taufik ya? Ya, ketemu Taufik. Nah, itu PIN-nya OLY. Nah, OLY itu tuh setara dengan PhD. Kalau di akademisi. Akademisi. Jadi dianggapnya kalaupun kita ini lulusan SMA, itu kita tuh sebenarnya sudah setara dengan PhD. Walaupun lulusan SMA untuk secara pendidikan, tapi untuk olahraganya kita itu setara dengan PhD. Ya karena puncaknya atlet itu kan betul, membela sampai Olimpiade ya, negara betul, masing-masing kan betul, di level tertinggi kan. Iya. Berarti udah berapa banyak ya, Ci? 331 yang meninggal 39. 331 termasuk yang sudah nggak ada. Enggak, ya betul. Iya. yang Berarti secara otomatis kalau sudah ikut dalam Olimpiade kompetisinya, ya, maka dia akan menjadi anggota. Olympians, dan dia punya sertifikasi itu OLY. Jadi automatically ya. Automatically begitu. Lebih ke apa ini, Ci? Asosiasi ininya. Jadi kita itu benar-benar dihargai. Jadi gini ya, boleh saya cerita sedikit untuk pengalaman saya waktu di Olimpiade. Bahkan saya sama Rossi itu kan jalan duaan terus gitu. Betul. Kan. Kita itu pernah jalan ke stasiun gitu. Ke stasiun kita mau ke tempat yang bukan atlet venue lah gitu. Okay. Kita nyoba kayak gitu. Ternyata kita tuh dijagain loh. Okay. Satu orang, 1 polisi. Oh, ada yang iya, jagain. Ada yang jagain. Bahkan kita gini, coba ya kita naliin sepatu. Saya coba naliin sepatu. Dia ngelirik, Rossi. Di belakang masih ada. Kita belanja. Dia agak jauh tapi masih tahu kita. Kita tuh dijagain seperti itu loh. Itu duta bangsa. Sebegitu perhatiannya. Terus kalau kita Olympians, misalnya di tempat komisi atlet atau apa seperti kemarin itu. Aduh, yang namanya Olympians itu hanya boleh di Olimpiade itu ada House of Oli. Di situ disediakan makanan bebas, free semuanya. Ini yang purna loh, yang udah nggak aktif atlet ya. Itu tuh kita bahkan kita disediakan tuh R&B ya, yang untuk hotel apa segala itu tuh 50%. No, bukan F&B. F&B ada di situ, R&B ini loh, hotel. B&B. Itu tuh 50% diskon. Orang lain itu kalau kamu nggak bawa sertifikat itu belum tentu dia nggak difasilitasi. Gitu. Jadi OLY itu, kita juga kaget-kagetan. Oh, OLY itu seperti itu ya. Ternyata seperti itu ya. Lah kita dihargai di sana. Di sini kita minta maaf. Kita minta dana aja, bantuan sampai sekarang itu dari mulai Januari sampai sekarang kita masih ditanyakan statutanya. Terus gimana? Kita mau menembus kemana lagi? Jadi ya apa ya? Malah di luar lebih Waduh. Diapresiasi ya. Tanya Bu Yayu, saya Yayu sama Akbar. Sampai saya deso sih.
nyobain mobil yang limosin gitu nginguk. Jadi di itu, Tum enak ya. Ini sekalian ada pijetnya kali ya Tum ya. Enggak, kata dia gitu. Saya panggil Bu Yayu kan ke Tum kan. Tum gitu. Saya ngekok gitu. Ya saya nyobain semuanya. Oh ini makanan sudah ada, ini udah ada, cemilan udah ada gitu. Dan mereka welcome banget. Kita dijemput limosin. Nah berarti kalau di sini gimana? Operasionalnya bagaimana, Ci? Operasionalnya kalau seperti ini, independen gitu? Ya Apa independen. cari sponsor? Cari sponsor. Yayu sama Taufik cari sponsor. Bahkan Mbak Yayu ketum. Ya. Taufik Hidayat? Sekjen. Oh sekjen. Ya. Cilingling? Bendahara. Wah yang paling dicari ini. Iya paling dicari untuk charity. Yang paling dicari dan cari duit juga. Cari duit juga. Iya. Tapi kan saya baca di berita terakhir tuh, Ya. sempet zamannya Pak siapa sebelum Pak Dito? Zainuddin Amali. ZA. ZA, Ya, ya, Pak Zainuddin kan Amali. sudah ada pertemuan ya atau sudah ada obrolan yang Sudah. desain besar olahraga itu kan Iya. untuk jalan bareng dengan Iya. IOE kan? Iya. Sudah ada. Berarti udah ada ini dong, udah ada kabar gembira dong harusnya. Sebenarnya kalau kita hubungannya udah mulai baik itu 2019 ya. Setelah Taufik selesai dengan Pak Deddy Corbuzier itu. Terus kita Podcast. ketemu, setelah podcast itu kita ketemu, kita sampaikan, kita ngomong apa adanya gitu kan. Taufik ngomong apa adanya gitu. Loh, memang inilah kita gitu loh. Kita kalau cuman membela yang bayar ya, ya kita nggak majukan olahraga itu sendiri gitu kan. Jadi kita tuh lebih apa ya? Kita lebih fair. Kita ngomong apa adanya. Tapi ayo kita bareng-bareng selesaikan dengan baik gitu loh. Bersama dengan IOA, bersama dengan Olimpian, bersama dengan para atlet-atlet legend lainnya lah gitu loh. Maksudnya begitu gitu. Kayak seperti halnya sekarang ini gitu kan. Bulu tangkis kan ada kelihatan bahwa Asian Games ini kan kurang berhasil. Itu kan mereka langsung langsung bikin guyup untuk Nggak berhasil sih, soalnya nggak ada medali emasnya. Lah, iya itu. Satu ya. pun sayangnya ini memang. Ya udah. Tapi habis itu langsung mengundang. Nah, itu. Para legend-legend. Iya. Untuk kemudian diajak. Ya, ini sudah nggak ada waktu lagi gitu loh. Kita tuh yang diharapkan medali emas itu selama ini kan bulu tangkis gitu loh. Nah, tapi sekarang langsung Jojo juara. Ya, kan Bangkit. maksudnya begini loh. Jangan nunggu ada masalah baru kita guyup gitu loh. Ya. Gitu loh. Sebelumnya justru Sebelumnya gitu loh. Dan itu kita udah minta dari mulai ayo Pak kita countdown. Oh, countdown nggak bisa IOA yang buat. Ya udah bahasanya yang penting kita countdown yang gerakin hati mereka gitu loh. Tapi emang karena kita kerasa. IOA berarti juga concern bukan hanya ke Olimpian yang berarti sudah nggak jadi atlet lagi, Ci? Oh ya, enggak. Jadi kita hanya, yang aktif juga. Oh gitu? Iya. Bisa apa untuk yang masih aktif? Kita masih ada program education. Oke. Terus bahasa. Kita kan perlu nih bahasa. Betul. Harus IELTS-nya berapa, harus TOEFL-nya berapa. Gitu kan. Itu udah kita sampaikan. Gitu Jadi loh. bisa menjadi mentoring juga ya. Betul. Untuk mencapai yang anggota ini sudah dapat atau pernah gitu. Iya. Loh, Okay. bahkan kita itu kemarin waktu zamannya Pak Imam Nahrawi, itu tuh kita kan monitoring dan evaluasi. Kita tim IOA itu membawa menginspirasi, memotivasi, bantu evaluasi dan mentoring. Nah, sekarang kan DPOM kita ada nggak dari ada. tiap cabang ya. Kan beda-beda. Iya, kan. dan sekarang ini kan kita enggak. Oh, udah enggak sekarang itu. Enggak sama sekali. Bahkan kemarin mau ada perubahan tapi kan ya harusnya kalau tim review enggak. Termasuk kan ini enggak berhasil. Ya oke lah, mundur atau ganti atau gimana gitu. Harusnya kan begitu. Tapi kan orang Indonesia gagal kan nunjuk orang lain. Iya, Playing senangnya victim. kan nunjuk gitu. Bisanya kan nunjuk. Jadi ya
ya kita sih cuman lihat aja gitu. Kita cuman bisa lihat aja, ya sudah gitu kan. Nah sekarang yang lagi jadi, kemarin kan kalau saya baca juga baru mengadakan kayak kongres ya atau musyawarah atau apa sih? Kita FGD. Ya, Forum Group Discussion, kan. ya. Sekarang yang lagi paling diagendakan menjadi priority di IOA apa? Ya sebenarnya kita meminta pada Kemenpora untuk kita bisa mentoring mereka. Oke. Bisa ngasih inspirasi ke mereka, tapi kan ya tergantung. Masa ada tim review, ada mentoring gini, nanti silih silang, katanya begitu ya. Tapi kita ikut aja. Jangan nanti setelah, maksudnya Kamu nggak dapat apa-apa, baru guyup lagi. Harusnya dari sekarang itu jadi bagian iya, dari kita minta dari grand design ya. Dari 365 hari sebelumnya. Karena ini bentar 400 lagi Tokyo, Paris ya? Paris. Olimpiade ya? Iya. Iya. Kayak Berapa hari mereka tahu nggak? countdown-nya ya? Yang tadi Cilengin bilang ya? Iya, nggak akan tahu. Kalau ada juara yang kita mau bikin nanti, saya udah tahu Ci, ini H-30 ini. Ya itu dia. Tapi Nah kita kan ya harus Raffi, begitu kan? kita Harus udah tahu. begitu. Karena jadi makin mepet tahu. Oh iya, jadi kan ada alarmnya itu Iya, loh, sinap-sinapnya yang untuk kita itu apa ya, bantu untuk dia gairah gitu loh. Ya kayak U17 nih Piala Dunia udah ada countdown juga. Oh iya, harus begitu. Iya, Gitu. Itu penting ya. Mengingatkan. Katanya PON sudah gak bermutu dan lain sebagainya. Tapi kok bingung-bingung countdown. Lah, apa nih yang dipikirkan apa, yang dibutuhkan apa? Jangan cuman kita gengsi daerah doang gitu loh. Nggak jadi mutu jadinya PON-nya itu gitu loh. By the way, Cilingling ini termasuk yang paling senior pernah ikut PON ya, Ci? Ya, Sampai usia 48. 48 lo masih ikut PON, woy. Lu pada 48 emang belum tentu masih ada di studio lu pada. Ini masih ikutan PON. Itu di Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Saya wakilnya Papua. Wakil Papua ya? Luar biasa lo bro. Dan sekarang juga masih ngelatih-ngelatih Ci ya? Iya, Si masih. Desta Kampret itu juga Cilingling yang Ya ngelatih. mau. Untung bukan pelatih saya yang buat nanti, itu kan main tenis. Beda pelatih, itu pelatihnya suaminya Mbak Yayu. Iya, ya kayak gitu tuh. Iya. Iya. Nah terus kalau ini Ci, biasa kita kepo ya, Ya. kalau kita ini pemerhati pengamat olahraga tuh, para Olimpian sendiri kondisinya ada yang merhatiin Ci. Nah, Nggak kalau ada. saya lihat Mbak Yayu, Taufik kan Ya, sudah lampu levelnya beda. mapan, Ya. sejahtera, Ya. aman dan sejahtera. Ya. Tapi kan itu baru yang kelihatan 2. Ya, 2. Sementara ada 331. 31. Itu dimonitoring nggak nasib mereka saat ini, Ci? Sampai detik ini sih selalu mereka menyampaikan ya, menyampaikan ada yang nggak bisa beli obat darah tinggi, ada yang ya contohnya kayak Kak Kusuma Wardani ya, pemanah itu. Yang 88. Ya, 88. Tiga Sri Kandi ya? Tiga Sri Kandi, Kusuma Wardani itu. Saya juga merasa bersalah banget gitu ya. Tapi ya gimana, dalam keadaan itu kita belum ada bantuan atau sponsorship yang masuk gitu loh. Jadi kita ya cuman prihatin aja, kita bisa sampaikan kepada pihak Kemenpora dan diusahakan lewat kitabisa.com kalau nggak salah. Tapi nggak tahu perkembangannya seperti apa, nggak tahu. Kita juga nggak pernah dilaporin, ya udah begitu saja gitu loh. Jadi mohon maaf, izin nih. Kadang-kadang yang kayak begini itu kayak dianggapnya janji-janji tinggal janji. Gitu loh. Dulu dipuja, sekarang merana. Wah, itu bahasa itu tuh sebenarnya Dulu dipuja, sekarang merana. sekarang merana. Judul yang pas untuk Para obrolan atlet kita hari sekarang. ini. Oh gitu. Judul episode kali ini itu aja, Ci. Oh gitu. Dulu dipuja, sekarang merana. Tak tahu ada di mana. Iya. Dan itu kita udah sampaikan juga, tapi nggak ada gitu loh penyampaian ke kitanya. Takutnya kita sudah bantu yang ini, nanti bantu ini lagi, gitu kan. Jadi maksud saya kalau memang bisa berkolaborasi kan lebih bagus gitu loh. Jadi jangan ini terus yang dibantu, kan gitu. Masih banyak yang perlu dibantu gitu loh. Betul. Itu loh yang pingin saya sampaikan tuh itu gitu loh. Jadi model kayak begini tuh yang deket-deket aja yang dibantu itu jadinya. Gitu loh. Kalau kami ini bener-bener
Kalau sudah ya gantian gitu loh istilahnya. Jadi ya kemarin kami juga dapat di World Olympians Association Forum Meeting di Turki tanggal 15 sampai 18 itu. Nah itu kita disampaikan bahwa Olympians itu harus membangun talentanya sendiri, dan dia punya grand design yang itu nggak boleh putus setelah kamu Olympians gitu loh. Dan saya juga menemukan ketika saya sudah sampai pada titik saya ya tetap saya aktif sebenarnya gitu kan. Bahkan buat saya ya main Porda itu, pekan olahraga daerah itu nggak masalah. Tapi buat Ibu Ketua ngomong kayak gini, kamu nggak nyontoin supaya atlet-atlet bisa berkembang ini. Saya bilang kalau bisa berkembang kamu mesti kalahin saya dong. Betul dong. Kalau saya gitu ya, beda pendapat sih sebenarnya. Jujur aja saya beda pendapat dengan Ibu Ketua saat itu. Ya, tapi saya menyampaikan, lah kalau kamu nggak bisa ngelawan saya, lah gimana kamu ngelawan orang luar? Iya. Gitu kan, yang lebih muda dan dia lebih kontinu latihannya, seperti itulah gitu. Kira-kira seperti itu yang lebih ke memotivasi harusnya gitu kan, bukan malah wah ya jelas menang sama Ling Ling, Ling Ling udah bangkotan gitu kan istilahnya. Harusnya kan dia paham dengan yang seperti ini gitu loh, jangan malah senior dimatiin, itu salah banget. Terus ada pembatasan usia. Mereka tahu nggak para pemimpin pengurus itu, tenis meja itu nggak ada golden ages. Nggak ada ya, Ci? Nggak ada. Itu Waltner masih umur 48, dia masih juara olimpiade tuh. Makanya dia satu-satunya yang dihargai oleh Cina. Dia itu all free, kayak Taufik Hidayat kan. Kalau ke Cina dia all free. Oh, THI ya? Oh iya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu itu. Maksudnya? Jadi semua apa yang public fasilitas publik ya? Publik itu free TH. Kayak ini kehormatan ya? Oh iya itu kehormatan karena dia ngalahin Cina. TH kan ngalahin Lindan. Iya. Oh iya. Lindannya sendiri dapat nggak tuh, Ci? Oh pasti dapat. Nah, kalau dia dapat, pasti dapat. Di sini kita nggak ada all free-an. Oh nggak ada. Ya usaha sendiri, berjuang sendiri. Waktu itu Kurniawan pemain bola kita tahu nggak, Ci? Tahu. Pernah ngambek tuh. Tahu saya. Dia buang baju-baju timnasnya karena waktu itu mau beli tiket aja susah. Padahal dia udah membela timnas seperti itu, katanya nyari tiket aja buat saudaranya, buat dia beli aja katanya susah. Iya. Repot ya? Repot. Jadi ya memang sih kalau boleh dibilang beda negara, beda aturan, beda peraturan. Tapi kalau orang Jawa bilang boyao gitu. Ya apa kan itu bahasanya? suka ada studi banding kan, Ci? Nah itu kan dia. sebenarnya gunanya kan? Iya, Lihat betul. di situ begitu bisa diaplikasikan. Betul, gitu. betul. Harusnya begitu. Nah, Ci, kalau ya kita nggak usah, ya mudah-mudahan nggak banyak lah. Tapi Ya. kalau saya misalnya bilang, bisa nggak Cililing sebutin katakanlah 5 aja yang sekarang ini sedang kesulitan, ada nggak dalam Oh ya kepalanya ada. Cililing? Saya udah punya datanya 171. Oh, ternyata 171 totalnya. Dah, saya minta 5 tadi. Yang 171 nanti dikasih ke kita bisa, Ci ya? Siap, datanya ya. siap. Tapi saya belum janji apa-apa, Ci. Ntar saya takutnya betul. bisa kayak yang janji-janji lagi Betul, ya kan? betul. Lebih baik begitu. 171 ini yang anggota atau termasuk atlet lain di luar anggota? Termasuk atlet lain. Oh, jadi ikut memperhatikan Oh ya, kita yang di luar termasuk. dari yang pernah kompetisi di Olimpiade juga? Ya. Oke. Kalau 5 aja dulu, Ci, untuk pemirsa dan untuk kita semua yang menyaksikan juga mudah-mudahan nanti ada yang bisa membantu kan, kenapa enggak gitu. Misalnya 5 siapa aja, Ci, yang lagi? Bang Mardi Lestari. Oke, ini pelari ya? Iya, pelari. Dia Olimpiade 2 kali, ya kan? Itu dia sekarang lagi kena kanker getah bening di Medan. Mardi Lestari. Yang kedua Kak Itu Kusuma. udah ada yang merhatiin, Ci? Rasanya belum, sampai dia ditelepon aja itu dioper-oper. Karena dia malas sekali. Banyak janji. Jadi saya pun yang nelpon itu sampai memohon-mohon. Susah untuk dia respon ya? Ya, sampai akhirnya salah satu wartawan, Pak Indra ya, saya tahunya ya. Pak Indra itu menyampaikan bahwa, Bu, saya kasih tahu dulu ya sama Bang Mardi kalau
Cik Ling mau telepon. Cik Ling ini pemerhati lalala dan lain sebagainya, dia blow up saya dulu. Nggak tahu dia ngomong apa, saya juga nggak tahu. Akhirnya dia terima. Terus saya bilang, Bang, sabar ya, saya akan berjuang dan yakin abang bisa disembuhkan. Saya bilang gitu. Saya cuman gitu. Saya cuman sampaikan itu aja karena memang kami melalui Yayasan Puncak Prestasi Negeri juga itu juga lagi mengusahakan. Itu foundernya adalah saya, Mbak Yayu, Taufik dan Lukman Yode almarhum. Kita mencetuskan tadinya kan mau Olympian Foundation tapi nggak bisa karena Olimpiannya. Jadi sendiri. Kita harus yaitu. Tapi sebenarnya ini berkolerasi sama ini. Sama. Jadi Yayasan Puncak Prestasi Negeri lah. Puncak Prestasi Negeri apa? Olimpiade gitu. Jadi kita masuk dalam situ dan kami sudah bersurat dan Pak Pratikno, Pak Seknet juga udah menjawab. Ya kiranya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Itu Bang Mardi kondisinya masih. Iya, Kusuma Wardani dia komplikasi. Pemanah. Iya, komplikasi. Ini di mana sekarang? Dia ada di Makassar. Di Makassar. Makassar. Sedang komplikasi. Komplikasi. Terus yang disampaikan lagi Marta Kase itu dia sampai dipukulin kan penjual minuman di GBK. Kan mukanya mohon maaf ya, kalau orang timur kan seperti laki-laki. Padahal dia perempuan. Memang potongannya Hongenskov gitu. Jadi potong pendek kayak laki-laki gitu. Jadi dia dianggapnya laki-laki, dipukulin. Gitu. Ini atlet apa ya? Atlet pelari. Pelari ya? Pelari. Terus ada... Itu Olimpian? Bukan. Bukan ya? Bukan. Terus ada Pak Suyono. Pak Suyono itu pengantar, ini pelari juga, maraton dia. Pelari pengantar air minum di air bersih di komplek-komplek. Sekarang nih iya. Air bersih. Terus ada Yuni Astuti, ada di mana bulu tangkis itu, ada di Surabaya. Dia biasanya nyanyi di stasiun bukan balapan, stasiun Surabaya. Kalau nggak salah stasiun apa Gubeng. ya? Gubeng. Ya, stasiun Gubeng, dia itu sebagai penyanyi yang kayak gitulah. Ya ada keroncong, ada apa gitu. Badannya kurus sekali. Dan setiap kali Bu Yayu kemarin pernah diundang Persebaya, ya pokoknya dari undangan ini ya semua dikasihin ke sana sama Bu Yayu. Ya kita hanya bisa begitulah, oper-oper. Gitu aja. Makanya berterima kasih banget sama Jebret Media yang ngasih kita untuk supaya kita bisa kolaborasi dan koordinasi supaya kita juga dapat bantu juga gitu loh untuk mereka itu. Dan itu masih 165 lagi berarti. Iya. Kan tadi Ciling baru terus cerita itu 5. Selviana Hosen, dia juga memang orang menyangka bahwa Selviana Hosen itu dulu orang kaya, terus dia ini tapi kan nggak selamanya dia kaya, dia juga ada pernikahannya yang nggak selesai, nggak mau bercerai gitu kan. Terus dia juga membesarkan anaknya sendiri gitu. Terus dia juga salah satu orang yang dituakan dan dia menanggung banyak saudara dan ini gitu. Sedang jual-jual aset seperti itu. Jadi ya yang sampai demikian aja tolong lingling. Jadi ya Taufik sama Yayu kan sibuk. Ya kalaupun misalnya mereka punya channel ya tetap saya yang maju. Gitu. Untuk juga, semuanya ini. Bola juga ada kan jual medali. Iya. Masih banyak lagi. Iya. Ada yang rumahnya mau hancur juga tuh. Iya. Atau Abdul Rojak itu taekwondo juga. Dia kan taekwondo juga kan dia waktu 92 itu dia eksebisi. Jadi dia nggak punya sertifikat OLY. Padahal dia juga dapat medali kan. Waktu itu ada lamting. Yes, belum masuk gitu. Jadi olahraga taekwondo itu hanya Satrio sama Juwana Wangsa Putri. Gitu. Nah, itu juga kan rumahnya mau roboh. Rosi juga atapnya udah mulai roboh. Mau roboh ini. Di Bogor ya? Iya, di Bogor. Makanya dia berdoa jangan hujan. Saya bilang orang lain nyuruh hujan, pengen hujan, kamu jangan hujan. Gimana? Ini kalau hujan gimana? Gini. Ya itulah. Iya, masih banyak lagi. Ya. Kalau disebutin satu persatu.
Ya, dan yang jelas yang tahu prioritasnya kan juga dari teman-teman IOA juga, Ya. melalui yayasannya juga. Jadi rencananya gini sih, kita kan mau ada The Juara. Ya. Tanggal 29 November itu ada beberapa pertandingan tenis lah. Ya. Ya sebenarnya juga waktu itu saya jadi lupa tadi waktu kita ngobrolin tentang tenis meja. Teman kita kan juga Abdel udah sering bersuara kan. Ya. Yang dia Ya. ngomong, Ya. ini gimana sih kita aja bisa bikin rame begini, Iya. tapi federasinya kok malah nggak kompak-kompak. Betul, Dia kan punya betul. punya pesan juga. Jadi Iya. respect juga buat Cing Abdel yang Iya. mengingatkan kita gitu Iya, loh, bahwa betul, di saat betul. celebrity match bisa laku, Iya. kenapa yang beneran atletnya kok malah jadi sulit untuk Iya. bisa berprestasi, untuk Iya. bisa ikut turnamen dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, The Juara kurang lebih kita bikin celebrity match juga, Ci. Tapi Ya. kali ini juga kita libatkan mantan atletnya. Ya. Nah, dalam hal ini Taufik. Ya. Walaupun dia nggak mungkin main badminton dong. Ya. Raffi Ahmad bisa harus pakai tangan kiri itu si Taufik. Ya. Tapi kemudian kita berpikir kalau cuman sekedar main aja kan jadinya sama yang lain. Jadi kita juga berpikir kita harus ada manfaat juga untuk Betul. untuk yang membutuhkan lah gitu, terima Ci. kasih. Maka itu kita kemudian research dan kemudian kita omongin tentang Indonesia Olympic Associations. Jadi rencana nanti kita akan ada charity match-nya, Ci, di mana nanti kita sekarang masih juga dalam tahap open for sponsorship Ya. gitu. Tapi ada satu sponsor yang sudah bareng kita, itu Ya. Kombifar, Ya. dan dia juga sudah menyatakan untuk memberikan support untuk charity ini. Ya. Ditambah lagi nanti kita rencananya juga dari setiap tiket penjualan akan ada yang kita Sisihkan. sisihkan juga untuk IOA juga untuk kelola, dan nanti pada saat live juga akan ada barcode Ya. sehingga yang nonton di TV mereka bisa langsung pakai barcode-nya untuk memberikan sumbangannya. Nah, Ya. nanti itulah rencananya Cilingling yang akan kita kelola, bukan kita yang kelola, yang akan kita kumpulkan. Di mana nanti pada saat acara yang akan kita berikan kepada IOA dalam hal ini untuk bisa mensupport yang akan IOA lakukan. Kira-kira begitu sih. Dan ini bukan, kita nggak ada hubungan dengan pesta politik ini, nggak ada hubungan. Kita Yes. juga tidak ada hubungan dengan misi-misi tertentu. Betul. Kami murni memang concern dengan olahraga dan concern dengan keadaan para atlet nih, Ci. Ya. Dan mudah-mudahan nggak cuma sekali gong ini aja. Betul. Tapi mudah-mudahan kita bisa sustain juga. Amin. Untuk bisa bareng-bareng, karena menemukan yang satu visi kan itu lebih Nggak susah mudah. Iya. daripada yang cuma sekedar gue lagi ada ini, udah situ aja, udah habis itu hilang. Yang Ya. penting acaranya kesannya ada ininya lah, humanisnya gitu. Enggak, Ya. kita memang dari dulu di sini juga berdarah-darah karena kita paksain, pokoknya kita pengen olahraga. Mungkin dari sisi penonton nggak sebanyak yang entertainment, Ya. tapi kita tetap pengen memunculkan yang namanya figur-figur olahraga, Ci. Ya. Supaya kita makin lebih dihargai juga. Ya. Nah, kurang lebih saya sama Taufik juga jadi cocok ya karena itu. Ya. Ya. Dulu sebenarnya kita kurang cocok di Ya. lapangan bola karena kita sama tipenya. Sama-sama begitu matanya. Sekarang begitu ngomongin olahraga, ngomongin nasib-nasib atlet dan segala macam, Ya. oh kita satu visi ternyata. Iya. Banyak yang kita nggak perhatiin. Dan satu lagi sih, Ci, concern saya, kan banyak yang bilang gini, setelah dengar cerita Cilengling tadi di tenis meja ya, Ya. kalau kita ngomongin bola atau bulu tangkis kan, atau tenis, ya mungkin bisa bilang, yang sekarang kurang beruntung bisa jadi mungkin dulu salah mengelola. Betul. Karena dulu mereka bergelimang harta. Ya, betul. Tapi ternyata kan tidak semua cabang olahraga yang Berkelimang harta. bergelimang harta. Ya. Banyak yang ternyata dari dulu hanya namanya aja yang dipuja-puja, tapi Betul. yang didapat itu ternyata tidak sebanding. Ya. Betul nggak, Ci? Ya? Betul, betul banget. Ya kan? Jadi nggak, ternyata bahasa untuk mengelola dari dulu yang nggak berlaku universal Betul. kepada semua cabang olahraga maupun kepada atlet dong, Ci. Ya, Iya betul, kan? betul banget. Berarti memang PR-nya banyak sekali ini, Ci. Banyak sekali. Oh ya, satu yang saya perlu sampaikan bahwa baiknya kenapa kita ada perpecahan itu, Ya. itu badan arbitrasenya Indonesia itu harusnya berafiliasi dengan internasional dan itu hanya satu. Ini kan punya masing-masing. Oh, sekarang iya yang si ini ada Baki ya. Kalau Koi Baki, tapi udah lepas nih. Sekarang. Udah lepas. Harusnya kalau Baki kan sampai ke ini dia yang internasional. Nah, internasional. harusnya Baki dan Bauri itu mereka nyatu dan hanya satu. Satu.
Kalau begini selamanya ya nggak Tetap selesai-selesai. setengah-setengah ya? Ya, itu. Waduh. Ini yang disampaikan juga pada teman-teman dari pihak media maupun pihak Kemenpora yang bagian organisasi ya, Iya. yang menyampaikan bahwa badan arbitrase itu harus satu dan mereka harus berafiliasi. Apa yang paling ujung apa? Namanya Ger? Yang ujungnya apa yang di Swiss? Arbitrase tuh Mas Aryo apa tahu lupa. Harus di CAS kan. CAS. Iya kan CAS kan, di CAS kan. CAS. Dulu kita juga Court of Arbitration Sports dulu juga kita punya kesulitan di bola begitu sih. Jadi FIFA kan punya sendiri. Ya. Tapi pemain sini kalau masalah ke sana diselesaikannya panjang. Karena kan seluruh dunia harus ngantri. Ya. Akhirnya kita berjuang dan sekarang udah ada yang national arbitrasenya. Ya. Untuk yang bola doang tapi gitu loh. Dulu saya juga sempat mau ke CAS ya lewat si Baki itu mau nggak mau. Karena Baki kan yang langsung bisa urusan kan? internasional. Ada lagi Bauri kan. Iya. Nanti kita bahas deh, itu juga satu hal yang menjadi pengetahuan bagus tuh seperti Cilik bilang tadi tentang keorganisasian hubungannya dengan dispute resolutions ya. Yang ternyata berdampak bukan cuma atlet tapi juga organisasi yang bisa diputuskan di situ. Tapi semua itu namanya saya orang hukum akan selalu dicari, Ci. Betul. Gimana celahnya, gimana bandingnya, gimana supaya kita tetap menangnya. Betul. Semua harus kembali seperti yang Cilik bilang tadi, semangatnya harus semangat yang memang mau legowo, jauh dari gengsi, dan mau mensejahterakan dan mensukseskan prestasi olahraga Indonesia. Betul ya, Ci ya? Iya, betul. Dan ya, kita tetap berharap pintu-pintu hati yang masih egois keras dan juga keras itu terbuka lebar. Terbuka ya. Iya. Dengan makin melihatlah ternyata dampaknya. Iya, dampaknya besar sekali. Itu besar sekali. Bahkan 80% ya, bahkan lebih ya. Atlet tenis meja Indonesia itu tuh benar-benar mengabdikan pada tenis mejanya loh. Tapi saya optimis sih, saya optimis. Kalau ini memang salah satu pejabat ini izin dengan Pak Jokowi dan itu di ACC, saya yakin saya juga totalitas akan bantu itu. Yes. Amin. Kalau begitu mudah-mudahan saja obrolan kita hari ini bisa menjadi pengetahuan buat Jebret Tim semua bahwa ternyata ya olahraga kita dari yang dulu sampai sekarang ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan dan kita benahi, dan mudah-mudahan juga kolaborasi kita di Jebret Media The Juara juga dengan nanti IOA mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan lancar sampai tanggal 29 nanti. Jadi nanti kita juga mungkin izin kalau boleh kita juga punya kesempatan melihat beberapa teman-teman yang bisa kita datangi. Bukan sekedar untuk sangat berharap saya juga sama sekali jauh dari pencitraan, tapi biar siapapun yang ingin membantu bisa melihat dan nyata. Betul. Ini bisa nyata. memberikan bantuan, ini nyata semua. Bukan cuma sekedar janji-janji di mana ini era yang memang bagus untuk janji-janji ini. Tapi kita butuh yang memang jangan janji. Bertulus dengan segera bisa membantu juga. Betul. So Cilik makasih banyak. Terima kasih. Untuk obrolan kita hari ini sangat sangat menyadarkan kita bahwa saya tadi mau bilang keadaan olahraga dan atlet kita tidak baik-baik saja sebenarnya. Betul. Dan itu yang harus kita bisa sama-sama lakukan dengan apa yang kita punya. By the way, ini jaketnya jaket Olimpiade, Ci. Kemarin itu kita ada pertemuan di World Olympians itu, dan kita sampaikan bahwa mereka sampaikan bahwa kita itu harus pakai pengenal bahwa kita itu di Olimpiade mana. Yang mana? Ya, soalnya logo tahun 92. Ya, Barcelona ini. Barcelona 92. Yang Bu Yayu ada 4 dia. Iya. Bu Yayu ada 4. Dia terakhir di Sydney kan. Ya. Dari mulai 92. Berarti dia pakai 4 jaket. 92. Enggak. Ininya. Lambangnya aja gitu. Taufik berarti ada 2 atau 3 dia? 2, dia 2. 2. Iya. Oke. Anton Suseno kita 3. Iya. Yayu 4. Bang Anton mah sehat-sehat ya? Sehat. Kemarin kan sering nongol juga kalau ada acara-acara ini juga. Aktif juga di sini sih? Dia wakil ketua 1. Oh, wakil ketua 1. Wakil ketua 1. Rosiana Tendean wakil ketua 2. Wakil ketua 2. Ya. Baiklah kalau begitu, Cilik sukses dan semangat selalu untuk gregetan terhadap olahraga Indonesia, terutama juga tenis meja, karena perjuangan-perjuangan seperti Cilik ini akan bisa
membuka jalan buat yang lain dan legacy ya untuk generasi berikutnya. Itu dia wawancara kita dengan Cililing dari Indonesia Olympians Association. Jangan lupa juga untuk terus menunggu nanti tanggal 29 November pertandingan The Juara. Pertandingan utamanya ada Taufik Hidayat berhadapan dengan Raffi Ahmad. Tunggu juga kabar tiketnya, tunggu juga kabar-kabar update selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Thank you. Terima kasih, Ci. Makasih. Baik pemirsa, inilah dia waktunya.